Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria, guru SD Negeri 67 Percontohan Kota Banda Aceh. Saya akan membagikan video praktik baik saya yang berjudul Transformasi Pembelajaran Berbasis Proyek atau Project Based Learning. Metamorfotoga, integrasi pembelajaran diferensiasi, teaching at track level, dan entrepreneurship lokal dalam proyek metamorfosis ulat dan penanaman toga untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Pembelajaran sains konvensional pada materi metamorfosis cenderung abstrak dan bersifat teoritis. Seringkali murid sulit menghubungkan antara siklus hidup dengan konteks nyata di kehidupannya. Berdampak pada pemahaman konseptual yang sangat dangkal dan kurangnya pengembangan karakter pada diri murid. Ada 3 tantangan utama untuk mengatasi transformasi pembelajaran ini. Yang pertama, mendesain pembelajaran diferensiasi dan intervensi teaching at level yang efektif. Yang kedua, sinkronisasi kurikulum lintas disiplin. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan media untuk menguatkan karakter peserta didik. Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan membagikan link asesmen gaya belajar siswa untuk diisi oleh orang tua. Seperti inilah grafik pemetaan gaya belajar 31 siswa. Kemudian saya juga melakukan asesmen tahap perkembangan siswa di kelas. Seperti inilah tampilan grafik pemetaan hasil belajar peserta didik yang menghasilkan 9 kelompok kebutuhan belajar yang berbeda. Aksi pertama yang saya lakukan yaitu dengan menghadirkan orang tua, kami membahas terkait project based learning. Mereka semua setuju, bahkan memberikan masukan. Lalu saya juga menghadirkan guru tamu dari komunitas peduli lingkungan. Mereka membahas dan berdiskusi dengan peserta didik terkait penanaman toga. Ada jahe, terus ada apa lagi? Ada cherry, ada tomat cherry. Ya, ada lengkuas. Ya, saya juga menghadirkan guru tamu dari orang tua murid, memaparkan betapa pentingnya penanaman toga. Masing-masing kelompok didampingi oleh orang tua menanam jenis toga yang berbeda yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pertemuan selanjutnya, para peserta didik mengerjakan LKPD dan mengisi lembar refleksi yang sudah disediakan. Ada saatnya di mana peserta didik melakukan penanaman ulang. Dari kebun toga, peserta didik ingin mempelajari siklus makhluk hidup dan berencana ingin membuat akuarium mini ulat. Tampilan beberapa akuarium mini ulat. Peserta didik melakukan observasi dan melakukan dokumentasi dari hari pertama mereka menemukan ulat, lalu ke hari selanjutnya, di mana terjadinya proses metamorfosis pada ulat yang berubah menjadi kepompong dan dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Dalam kegiatan ini, peserta didik juga mengukur ukuran badan ulat, lalu menghitung durasi perubahan ulat itu dan menentukan kapan mereka melakukan observasi pada ulat. Peserta didik mendapatkan beberapa pengalaman yang sangat berharga, yang sangat bermakna, dan peserta didik benar-benar terlibat di dalam pembelajaran ini. Selain itu, peserta didik juga mengalami aha moment yang merupakan penjabaran dari prinsip joyful learning atau prinsip membahagiakan yang dialami oleh peserta didik. Di kegiatan selanjutnya, peserta didik secara berkelompok membuat komik untuk mengelaborasikan pemahaman konsep yang didapat dari kegiatan-kegiatan dan mereka membuat suatu cerita sehingga ada terjadinya lintas bidang studi, yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, dan juga TIK. Kaitannya dengan bahasa Indonesia adalah dari kemampuan literasi mereka menerapkannya ke dalam percakapan di dalam cerita. Kaitannya dengan matematika adalah dari kemampuan mereka menghubungkan kemampuan numerasi mereka dalam cerita dari perkembangan ulat, dari segi ukuran yang bertambah dan durasi yang dibutuhkan. Mereka juga di kegiatan ini di akhir sesi mengikuti post-test melalui quizzes paper mode untuk mengetahui tingkat pemahaman yang sudah didapat terkait siklus makhluk hidup.
Refleksi di akhir pembelajaran, peserta didik menyatakan bahwa mereka sangat senang bisa mengintegrasikan pemahaman mereka, mengaitkan apa yang mereka sudah dapat, dan membuat cerita di Canva. Jadi mereka sekaligus juga mempelajari terlebih dalam terkait teknologi dalam kegiatan pembelajaran ini. Seperti inilah tampilan hasil komik yang mereka buat melalui platform Canva dan menggunakan perangkat Chromebook yang ada di sekolah. Mereka merasakan kepuasan belajar yang mereka bisa bagikan pada kegiatan literasi pagi. Miki untuk bermain. Hai Miki, Musim panen kebun toga telah tiba. Mereka secara berkelompok memanen hasil tanaman mereka. Mereka terlihat sangat hati-hati dalam memanennya. Mereka menggunakan sarung tangan agar tangan mereka tetap bersih. Terlihat mereka sangat bahagia memegang hasil panen, yaitu berupa batang jahe. Mereka juga tidak lupa menanam kembali benih jahe yang baru. Mereka juga menikmati menggunakan alat-alat pertanian sambil berhati-hati. Pada tahap kegiatan ini terlihat siswa kinestetik sangat menikmati, sedangkan siswa yang bergaya belajar visual, mereka melakukan pengamatan lalu mencatatnya di dalam lembar laporan. Sedangkan siswa yang audio, mereka mendengarkan perintah dari guru atau koordinasi dari orang tua yang mendampingi, lalu menyampaikan kepada teman-teman yang sedang bekerja. Mereka secara berkelompok telah membuat minuman yang berbeda-beda sesuai dari pilihan di waktu mereka mau menanam. Ada yang membuat dari jahe, kunyit, lengkuas, daun mint, dan serai. Untuk resepnya, mereka telah mencari terlebih dahulu ketika jam pelajaran bahasa Indonesia. Mereka menggunakan Chromebook dan melakukan pencarian di pencarian search engine yang ada pada Google Chrome. Akhirnya minuman selesai dan semuanya siap menikmati. Alhamdulillah minuman ini juga mereka berikan kepada keluarga mereka di rumah. Peserta didik mengikuti market day di sekolah. Mereka menjual hasil olahan produk minumannya yang berbeda. Ada yang dari lidah buaya, ada yang dari jahe, serai, kunyit, dan daun mint. Mereka terlihat sangat gembira dan merasa puas dari mengikuti kegiatan Project Based Learning Metamorpho Toga. Berikut tampilan modal sampai dengan untung dari penjualan di market day. Sedangkan ini adalah umpan balik yang mengunjungi stand Market Day. Dampak dan hasil nyata dari Project Based Learning ini, yang pertama, peningkatan pemahaman konsep hasil post-test quizzes online dan word wall menunjukkan peningkatan sebesar 35%. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman langsung melalui akuarium mini ulat dan kreasi komik memberikan dampak secara signifikan terhadap penguasaan konsep metamorfosis. Intervensi teaching at all level mempersempit kesenjangan kompetensi dasar. Yang kedua, tercapainya 8 dimensi profil lulusan. Proyek ini sukses menumbuhkan kreativitas komik digital Canva. Peserta didik menunjukkan inisiatif, kemandirian, kepemimpinan, dan tanggung jawabnya yang tinggi. Yang ketiga, Project Based Learning ini telah menginspirasi guru-guru dan rekan sejawat. Praktik baik ini telah didokumentasikan dan dipresentasikan dalam pelatihan pembelajaran mendalam dan komunitas belajar yang ada di sekolah. Saya Shena. Selama belajar dengan Ibu Fitria, pembelajaran jadi sangat menyenangkan. Kami sangat bersemangat mengikuti proyek-proyek kelas yang keren karena kami bisa belajar secara langsung dengan objek nyata. Melalui proyek ini, kami tidak hanya menghafal, tetapi kami menjadi peneliti cilik yang berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkolaborasi dan bertanggung jawab. Saya sangat terinspirasi dan mengapresiasi tinggi implementasi Project Based Learning Metamorpho Toga yang digagas oleh Ibu Fitria. Program ini bukan hanya inovasi pembelajaran, tetapi sebuah katalisator yang berdampak masif pada seluruh ekosistem pembelajaran di sekolah kami. Dampaknya sangat terasa dalam 2 aspek utama. Yang pertama, transformasi praktik mengajar. Yang kedua, mencapai kompetensi siswa yang holistik. Implementasi Project Based Learning di sekolah kami telah menghasilkan dampak yang transformatif dan multidimensi. Proyek-proyek yang menantang ini secara nyata dapat mewujudkan 8 dimensi profil lulusan dan penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami melihat peningkatan tajam pada literasi dan memorasi siswa yang digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Selain itu, integrasi teknologi dan kecerdasan artifisial dalam tahap pencarian ide dan riset proyek
telah memperdayakan siswa untuk menjadi pembelajar yang adaptif dan siap menghadapi tantangan abad 21. Sekian video praktik baik saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.